Nama saya Krisna. Saya adalah siswa dari kelas 8C dari SMP Pangudi Luhur, Jakarta Selatan. Kali ini saya ingin bercerita tentang kebiasaan beribadah baik individu maupun bersama keluarga dan beberapa fakta yang menarik dari gerejaku. Seperti yang kamu mungkin bisa tebak, saya beragama Kristen. Orang tua saya Kristen Protestan, mamaku beraliran Lutheran dan bapak saya Calvinistik. Di Indonesia, aliran Protestan biasanya lebih ke Lutheran. Perbedaannya lebih ke cara pandangan terhadap kebiasaan beribadah dan cara hidup. Penganut Calvinistik biasanya lebih prinsip-prinsip moral, etos kerja yang kuat, dan menempatkan penekanan yang lebih besar pada tanggung jawab pribadi dan akuntabilitas dalam tindakan mereka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk dimana saya bisa belajar untuk memberitakan atau menyebar informasi yang bersifat faktual. Sekarang saya akan mempresentasikan kapan saja aku beribadah selama 1 minggu. Di pagi hari, saya sering berdoa untuk mensyukuri Tuhan untuk menjaga saya selama saya masih tidur. Pada siang hari, saya sering berdoa bersama keluarga untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi makanan yang telah diberikan. Di sisi lain, saat aku di sekolah, aku dapat berdoa bersama sekolahku untuk berdoa malaikat Tuhan. Pada sore hari, saya cuma mengucapkan syukur untuk makanan yang diberikan oleh Tuhan. Dan terakhir, di malam hari, saya sering berdoa kepada Tuhan untuk membantu bapak ibuku dalam perjalanan pulang mereka. Saya sering ke gereja bersama ibuku. Kadang bapak dan adik saya ikut, tapi lebih sering bersama ibuku. Biasanya kami ibadah malam kalau di GPIB, lalu pulang cari makan sambil ngobrol soal seminggu belakangan. Biasanya saya ada doa pagi, kalau tidak kesiangan. Doa pagi dapat membantu saya untuk bersyukur karena masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan belajar. Untuk hari Minggu, saya tidak dapat bisa pergi ke gereja minggu ini karena selama hari Selasa sampai hari Senin minggu depan, saya masih sakit flu. Saya tidak ingin yang lain jadi sakit. Coba tebak mana gereja saya? Gereja saya adalah GPIB Sumber Kasih. Gereja ini sangat tradisional, tapi masih ada rasa modern. Ibadahnya agak lama, tapi tidak terlalu ribut, dan gerejanya sangat besar. Kalian pasti penasaran apakah gereja Sumber Kasih memiliki sekolah minggu? Dengar aja dulu dari video wawancara ini dari salah satu petugas Sumber Kasih. Halo, nama saya Krisna, dari sekolah PL. Saya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa saja yang menjadi bentuk pelayanan dari gereja untuk anak dan remaja? Kalau untuk bentuk pelayanan sih sebenarnya macam-macam. Kalau di GPIB itu ada namanya kakak layan. Nah, kakak layan itu yang akan mengajar adik-adik mengenai Alkitab dan seisi Alkitab seputaran Kristen gitu. Oke. Yang kedua adalah siapa saja yang boleh mengikuti pelayanan ini? Nah, kalau untuk yang boleh ngikutin pelayanan sebenarnya siapa aja tuh boleh. Nggak ada terkecuali siapapun, semuanya boleh. Tapi kalau untuk menjadi kakak layan itu minimal sudah ikut kelas katekisasi dan sudah di CD, itu baru bisa menjadi kakak layan yang akan mengajar adik-adik tentang Alkitab dan isinya gitu. Jadi kalau udah kayak tuanya 80 masih bisa umur berapapun itu, yang penting kalau dia mau ngajar atau memberitakan firman Tuhan ya dia udah harus di CD gitu.
Yang ketiga adalah kapan saja waktu pelayanan untuk anak dan remaja selain hari Minggu, apakah ada kegiatan lain untuk mereka? Nah, kalau kegiatan biasanya rutin itu kan emang selalu hari Minggu tuh. Ada yang namanya IHMPA, itu ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan IHMPT ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Nah, tapi kalau di hari-hari lainnya bisa aja ada tuh. Contohnya kalau misalnya kita pelayanan ke luar dari gereja, misalnya mau main ke panti asuhan, itu ada juga, bisa di hari Selasa, Senin, ataupun Rabu, Kamis, Jumat juga bisa. Tuh. Apa saja tujuan GPIP Sumber Kasih untuk mengajar anak-anak dengan adanya sekolah minggu? Nah, yang pasti kalau tujuan sih ya untuk mengenalkan dulu nih ke anak-anak tentang cerita tentang Tuhan Yesus atau isi-isi Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab gitu. Ya mungkin dasar-dasar di Alkitab akan diceritain dulu, itu tujuan untuk ngajarin anak-anak sama remaja-remaja kecil. Oke. Bagaimana sistem pembelajarannya? Jadi cara mengajar. Nah, kalau biasa ya kita kakak-kakak layan itu di 1 minggu sebelum hari yang akan mengajar itu ada persiapan. Nah, itu kita akan belajar sama pendeta tentang firman yang akan disampaikan. Nanti begitu udah di hari Minggunya yang akan kita mengajar, itu sistemnya kita ada yang namanya tata ibadah. Di tata ibadah itu ada yang bagian nanti kita bernyanyi, ada baca firman, ada tentang pengajaran firman, terus ada respon firman Tuhan, ada juga aktivitas gitu. Dan yang terakhir adalah apa kira-kira yang menjadi indikator atau tolak ukur keberhasilannya? Nah, mungkin untuk jadi indikator tolak ukur gitu ya, paling kita setelah di akhir pembelajaran akan kita tanya lagi nih ke adik-adik tentang apa yang udah kita ajarin, kita flashback lagi nih. Kalau misalnya mereka bisa menjawab pertanyaan kita, itu artinya kita udah menganggap mereka berhasil mendengarkan apa yang udah diajarkan. Atau biasanya kalau minggu depannya juga tuh suka ditanyain lagi nih, kira-kira adik-adik ada yang ingat nggak minggu lalu belajarnya apa? Kalau ada yang jawab, artinya itu dia berhasil dong untuk ingat dan paham apa yang udah diajarin sama kakak. Gitu. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Dadah. Menurut saya, dalam pembuatan proyek ini, saya dapat mempelajari cara menyebar informasi yang bersifat fakta. Dan saya juga sudah secara konsisten berdoa kepada Tuhan setiap pagi. Itulah perjalanan spiritual saya. Bagaimana dengan perjalananmu? Tulis di comment section, like, and subscribe. Sampai ketemu lagi.